أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعافية الأبدان وشفائها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian kita pada malam hari ini, karena kesempatan ataupun hadirnya kita di masjid ini adalah satu di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, karena Allah menggiring kita atau kemudian membawa kita kepada satu jalan kebaikan dan ketaatan, yang mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada malam hari ini, di malam yang penuh dengan keberkahan, di malam Jumatnya, segala amal ibadah, salat fardu maghrib yang baru kita kerjakan secara berjamaah, kemudian beriktikaf di rumah Allah, berdiam diri, mendengarkan nasihat ataupun majlis ilmu, yang kemudian nanti kita sempurnakan dengan salat Isya secara berjamaah pula. Mudah-mudahan kesemuanya itu tercatat sebagai amal kebajikan yang kita dapatkan balasannya di akhirat nantinya insyaallah taala. Bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan berusaha kita dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di malam Jumat dan di hari Jumatnya, memperbanyak salawat kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang kita harapkan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, penjelasan daripada kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada malam hari ini masuk kepada Al-Maqalatu As-Sadisata wal-Ishrun, makalah yang ke-26
atau nasihat yang ke-26 pada bab yang 33 ini. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Jadi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebahagian para nabi alaihi wassalam, yang semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Apa di antara wahyunya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man laqiyani, siapa yang datang ataupun menjumpaiku, maknanya ketika datang kematian kepadanya, karena kematian adalah kemudian pintu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni, siapa yang menjumpaiku dan dia mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ay yashtaqu ilayya wa yarghabu fi ma 'indi minat thawab, yang rindu kepadaku, kata maknanya daripada yuhibbuni di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi bahwasannya cinta kepada Allah di antara maknanya adalah rindu kepada Allah, dan kemudian di antara keinginannya adalah mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buktinya adalah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita dalam mencintai, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang yang kita cintai. Kita berusaha meninggalkan apa yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Maka apa tak lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Maka siapa yang kondisinya demikian, wafat dan dalam hidupnya itu dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mengharapkan balasan dari Allah, maknanya balasan akhirat, bukan balasan dunia. Ada orang yang beramal ingin mendapatkan balasan dunia. Ada yang rajin sholat duha ingin dilancarkan rezekinya, itu hanya balasan dunia. Tapi kita ingin bagaimana balasan yang kita harapkan adalah balasan akhirat. Maka siapa orang yang seperti ini dalam hidupnya, adkhaltuhu jannati, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan memasukkannya ke dalam syurgaku, ma'as-sabiqina, bersama orang-orang terdahulu. Maknanya orang yang sudah juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya, dan orang-orang saleh terdahulu. Maka ini poin yang pertama. Man laqiyani, siapa yang menjumpaiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia wafat, setelah meninggal, wa huwa yuhibbuni, dan dia meninggal dalam keadaan mencintaiku, kata Allah, maka aku akan memasukkannya ke dalam syurgaku. Lalu yang kedua, wa man yakhafuni, siapa yang takut kepadaku, ay yakhafu azabi, yakni maknanya takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, ajnabtuhu nari, maka aku akan menjauhkan dia dari neraka. Karena azab Allah adanya di dalam neraka, siksa Allah ada di dalam neraka, yakni kehidupan akhirat. Karena orang setelah melewati kehidupan dunia meninggal, dia meninggalnya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan siksaan Allah. Inilah yang dalam diri kita ini harus ada namanya sifat al-khawfu, yakni takut. Kepada siapa kita takut? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia,
apalagi kepada setan, jin, hantu dan lain sebagainya. Kita hanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang wafat dan dalam hidupnya dia takut kepada Allah, berarti meninggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa mendatangkan marahnya Allah? Meninggalkan kewajiban, melanggar larangan Allah, melakukan hal-hal yang terlarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara bentuk yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang keadaannya seperti ini? Ajnabtuhu nari, maka aku akan menjauhkan dia dari api neraka. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku, bebaskan aku dari siksa api neraka. Banyak doa-doa yang diajarkan untuk minta perlindungan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini juga doa yang diajarkan. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari murka dan api nerakamu. Bahkan ada dalam suatu riwayat disebutkan, ada orang yang dalam hidupnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpesan kalau meninggal dipisah-pisahkan badannya ini, ada yang dibuang ke laut, ada yang diletak di gunung, ada yang letak di mana, yang penting dijauhkan. Kenapa? Karena dia berharap ketika berpisah-pisah badannya ini dia tidak lagi nanti bisa dikumpulkan, karena dia takut menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang dimilikinya. Ini disebutkan orang yang hidup dahulunya, bukan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa takutnya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Wa man laqiyani, lalu kata Allah, siapa yang menjumpaiku, wa huwa yastahyi minni, dan dia malu kepadaku. Jadi kita malu ini, malu yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang salah, lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keramaian malu berbuat dosa, malu nampak orang kita melakukan kesalahan, tapi dalam kesendirian tidak ada orang yang melihat, kita tidak malu bahwasanya Allah melihat kita dalam melakukan dosa dan maksiat. Begitu juga takut yang utama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cinta yang utama adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan malu yang utama adalah malu kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, ansaitu al-hafazata, malu dia akan dosanya ataupun akan maksiat yang dilakukannya, dan juga begitu dia takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ansaitul hafazata, saya membuat malaikat pencatat dosa itu lupa akan catatannya, ya, maknanya dosa orang tersebut fadlan minallahi ta'ala alaihi, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang malu berjumpa dengan Allah karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya dalam hidup ini ya kita berusaha untuk beramal sebagai bentuk mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa dan maksiat sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita, karena ketaatan kita belum seberapa
dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak lagi takut kepada Allah, justru menentang Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah, ya. Begitu juga dengan yang lainnya, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makalah nasihat yang ke-26. Selanjutnya al-maqalah as-sabi'ata wal 'ashrun, makalah yang ke-27, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Rasulullah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Apa kata beliau? Addi maftaradallahu alaika takun a'badan nas. Kerjakan semua yang Allah wajibkan kepadamu, maka engkau menjadi hambanya yang banyak beribadah. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diutamakan dalam hidup ini adalah mulailah daripada memperbaiki ibadah yang wajib. Perbaiki yang wajib-wajib, dan tidak ada yang wajib setiap hari ini kecuali salat 5 waktu. Maka perbaiki ibadah salat 5 waktu kita. Kalau sudah mengerjakan seluruhnya, tidak pernah lagi tinggal subuh, zuhur, asar, maghrib, isyanya, maka dilihat lagi bagaimana tingkat kualitas daripada ibadah salat kita. Yang menentukan juga kualitasnya dilihat daripada bagaimana taharah kita, cara kita bersuci, wudu kita, kemudian istinja kita, mandi kita, dan semua yang berkaitan dengan tata cara membersihkan diri daripada hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian begitu juga kita berusaha salat kita ini berkualitas, bukan hanya gerakan tubuh semata. Menghadap Allah, berdiri menghadap ke kiblat, tapi hati dan pikirannya entah kemana. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang diingat arisannya, yang diingat masakannya, yang diingat apa lagi? Ya, yang membuat dia lalai ataupun kemudian mengalihkan kekhusyuannya, fokusnya dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita perbaiki, perlu kita perhatikan agar salat kita ini menjadi lebih berkualitas. Pertama-tama dilihat daripada wudu. Sempurna wudu akan mengantarkan salat yang sempurna. Bagaimana tata cara salat kita, bagaimana Fatihah kita yang menjadi rukun di dalam salat. Kemudian begitu juga dengan bacaan yang lainnya yang juga menjadi rukun di dalam salat, di antaranya adalah membaca tasyahud di duduk ataupun di rakaat terakhir kita. Dan kemudian gerakan-gerakan dalam salat yang benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Mas'ud, addi ma aftaradallahu alaika takun a'badan nas. Lakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, maka engkau menjadi manusia yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat setiap hari, puasa hanya 1 bulan dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Begitu juga dengan zakat. Ada yang ketika sekali setahun, ya, zakat fitrah kita. Ada kemudian juga nanti zakat harta, ataupun kemudian zakat hewan ternak dan sebagainya. Kemudian haji sekali seumur hidup. Itu pun kalau sampai antrian kita. Kalau tak sampai Ustaz, insyaAllah sudah dicatat sebagai orang yang menunaikan ibadah haji, karena sudah setoran.
Sudah menyetor, kalau tak sampai umurnya, yang jelas sudah ada niat dan sudah ada tindakannya. Bukan hanya niat saja, tetapi sudah ada dibarengi dengan perbuatan. Maka insyaAllah dicatat ya sebagai orang yang sudah berusaha melakukan ibadah haji kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia membayar wang setoran? Karena sudah mampu untuk melakukan itu. Artinya dia sudah diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji karena sudah mampu. Namun tata caranya ada sesuai dengan aturan dalam negara kita. Tidak seperti dulu mau berangkat yang penting ada uang berangkat. Tetapi sekarang sudah antri ya. Berapa sekarang di Riau ini? Kalau menyetor belasan ya kan? Bisa belasan tahun, 12-15 tahun. Belum tahu sampai umur. Ya kalau nyetor 40, itu pun nanti kalau tidak kena aturan lagi. Lansia tidak boleh berangkat. Tambah lagi tidak bisa berangkat. InsyaAllah ya kalau sudah ada niat yang kuat, sudah dibarengi dengan usaha, insyaAllah dicatat sebagai orang yang sudah melakukan satu ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, addi maftaradallahu alaika bitamami takun a'badan nas, menjadi hamba Allah yang banyak melakukan ibadah. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi, dan jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi manusia yang zuhud, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan akhirat. Jadi antaranya dosa dan maksiat jelas tidak berguna, bahkan menjadi beban di kehidupan akhirat. Apa kata Syekh Muhammad Nawawi menjelaskan hal ini? Kata beliau, ay tasiru akbaran nasi bughdan lid-dunya. Maka maknanya engkau meninggalkan yang diharamkan itu, engkau menjadi manusia yang membenci kehidupan dunia dan menolak kenikmatan dunia. Maknanya kita tidak mencari kesenangan yang sementara. Kita tidak ingin meninggalkan solat hanya karena alasan bekerja mencari nafkah. Harta sementara karena hanya dipakai di kehidupan dunia. Tapi ibadah kita, kewajiban kita adalah menjadi jaminan untuk akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, maka ini satu paket. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itulah yang disebut dengan takwa. Bertakwa kepada Allah. Dan kita ingin mendapatkan gelar al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang-orang bertakwa? Ya, meninggalkan larangan dan mengerjakan kewajiban. Warda bima qasamallahu ta'ala, dan ridalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari bentuk rezeki, ya. Takun aghnan nas, ay tasiru aktsaran nasi malan, engkau akan menjadi orang kaya. Jadi orang kaya itu bukan orang yang punya segalanya, bukan punya rumah yang mewah, bukan punya mobil yang banyak ataupun kebun sawit beratusan hektar, tetapi orang kaya orang yang menerima seberapapun rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kenapa dia kaya? Karena dia menyandarkan pembendaharaannya hanya kepada Allah. Dan siapa Allah? Al-Ghaniyyu Ar-Razzaq, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi rezeki. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, makhluk Allah yang lain yang ada di dasar lautan, yang ada di dalam perut bumi,
semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan ataupun makhluk manapun di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Maka Allah menegur orang-orang kafir Quraisy yang membunuh anak-anak perempuan mereka, mengubur hidup-hidup, karena menurut mereka anak perempuan ini hanya menyusahkan saja, tidak bisa bekerja, menjadi beban ekonomi bagi keluarga. Maka dahulu sebelum datangnya Islam, perempuan tidak dihormati, perempuan tidak dihargai. Tapi begitu Islam datang, perempuan mendapatkan kedudukan bahkan sama dengan laki-laki di mata Allah Subhanahu wa taala dalam amal soleh, dalam ketaatannya sama-sama mendapatkan pahala. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh kata Allah, min dzakarin au untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Sebelum datangnya Islam, perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Tapi begitu datang Islam, syariat ini memberikan warisan bagi perempuan. Sebelum datangnya Islam, perempuan diperjualbelikan. Bahkan laki-laki bebas mau menikah dengan berapa perempuan pun. Datang Islam dibatasi hanya boleh 4. Tapi masih banyak juga ibu-ibu tak terima, Maknanya dahulu jauh lebih tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi begitu datangnya Islam, bahkan dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya Suratun Nisa, artinya perempuan. Begitulah, bahkan Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kakinya seorang ibu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus aku muliakan? Siapa yang orang yang paling pantas aku hormati? Maka kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. 3 kali disebut ibu, baru disebut ayah. Saking Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati seorang ibu, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, datang seorang perempuan, maka Rasulullah mengambil ridaknya, selendangnya, sorban beliau, dibentangkan ke atas tanah. Lalu perempuan ini kemudian mendekat dan Rasulullah menyuruh duduk di atas selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan ini? Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu susu saja Rasulullah memperlakukan demikian, bagaimana kepada ibu kandung. Maka kata para ulama kita, di antara hikmah, kenapa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau beliau hidup panjang ataupun kemudian hidup ketika Rasulullah sudah dewasa, bahkan diangkat menjadi nabi, maka kemudian mungkin susah kita meniru bagaimana bakti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Sulit kita untuk mencontohnya. Maka apa-apa yang disebutkan oleh Nabi lewat hadis-hadis qaulinya, ucapannya, sudah cukup menjadikan kita untuk menghormati ibu kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa warda bima qasamallahu takun aghdan nas, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, maknanya bentuk rezeki, maka kita akan menjadi orang
yang kaya. Maka anak yang diberikan Allah kepada kita, tidak usah takut akan banyak anak menjadi orang yang miskin, karena yang menanggung menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang tua kita dulu, kerjanya pagi ke sawah, pulang sore, pergi ke sawah, pulang sore, pergi ke ladang, pulang sore. Begitu saja pekerjaannya. Penghasilan tidak seberapa, tetapi anaknya 7, 8, 9, 10, ya, ada sampai 12. Nah, orang sekarang bekerja di kantor, gajinya jelas, bahkan pegawai negeri sudah dijamin pensiunnya. Punya anak 2 saja sudah ketakutan. Berarti kurang ya keyakinannya akan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah khawatir, tidak usah takut kalau banyak anak. Banyak anak insyaallah banyak rezekinya. Karena setiap anak itu lahir membawa rezekinya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 nasihat dari Abdullah ibnu Mas'ud yang juga ada, kalau tidak salah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa ardhah. Nasihat yang terakhir, yang ketiga pada malam hari ini yang kita baca adalah nasihat yang ke-28 an Salih Al-Marqadi radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi juga Salih Al-Marqadi, annahu marra bi ba'did diyar. Suatu ketika beliau melewati suatu perkampungan. Faqala ya diyar aina ahluki al-awwalun. Wahai kampung, wahai tanah ini, mana penduduk kalian yang terdahulu? Wa aina ummaruki al-madun. Mana orang yang membangun kalian, maknanya menghidupkan kampung ini, membangun rumah dan lain sebagainya. Kemudian bertanya lagi, ya, aina ummar al-madun al-aqdamun. Jadi yang ditanya pertama, ayadiyar aina ahluki al-awwalun. Mana penduduk kalian yang dulu-dulu yang hidup? Maknanya penduduk yang membuka kampung ini mana? Ya, yang orang-orang tua dulunya mana? Kemudian yang membangun kampung ini mana? Ya. Maka kemudian fahatifa bihi hatifud ay sahabihi saihun. Maka beliau mendengarkan suara mengatakan inqata'at atharuhum, sudah hilang bekas mereka. Maknanya orang yang dulu-dulu itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Begitu juga kita, di tempat kita orang-orang tua kita dulu sudah menghilang satu persatu, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baliyat tahta turabi ajsamuhum. Kemudian sudah dikubur jasad mereka, ditimbun jasad mereka ini di bawah tanah. Wa baqiyat a'maluhum qalaida fi a'naqihim. Dan kemudian yang tersisa adalah amal-amal mereka yang digantungkan di leher mereka. Maknanya kalau amalnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau amalnya buruk, maka akan mendapatkan siksaan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya 3 nasihat ini pada hakikatnya berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang mana yang pertama tadi, siapa yang mencintai Allah, meninggal dalam keadaan mencintai Allah, maka dimasukkan dalam surga. Meninggal dalam keadaan takut kepada Allah, takut dari siksa Allah, dijauhkan dari neraka Allah. Meninggal dalam keadaan malu karena sedikitnya amalnya, banyaknya dosanya kepada Allah, maka Allah akan membuat mereka itu lupa dengan catatan dosa-dosanya. Maka kemudian begitu juga ya dengan nasihat Ibnu Mas'ud tentang melakukan kewajiban, meninggalkan yang dilarang,
kemudian ridha dengan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan nasihat yang ketiga ini adalah kemudian melihat kenyataan, realita, fakta yang tak bisa kita hindari bahwa memang orang-orang terdahulu sudah mendahului kita dan tidak pernah kembali lagi. Maka kita pun demikian. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Sebelum kita tutup, ada beberapa menit sebelum masuknya azan salat Isya, kami persilahkan siapa tahu ada dari Bapak Ibu jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ya, ada kurang lebih 3 menit sebelum azan Isya. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Pertanyaan lain boleh juga yang tidak berkenaan dengan tema ataupun pembahasan kita malam hari ini. Tapi jangan tanya soal siapa capres cawapres. Nanti berdebat pula ya. Beda pilihan biasa. Jangan sampai ini masuk pemilu nanti ini jadi renggang pula jamaah kita hanya karena berbeda pilihan. Tak masalah, beda pilihan silakan. Ya, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim. Begitu juga dengan pemilihan anggota dewan lain sebagainya. Jadikan itu agenda tahunan, walaupun kita tidak boleh juga acuh tak acuh, istilahnya tidak peduli. Kita harus peduli. Kita harus ikut andil. Kita harus tahu dan berusaha mencari tahu kira-kira siapa yang berhak untuk kita pilih, siapa yang kemudian kita berikan suara kita yang berharga ini, sehingga itu menjadi bentuk ikhtiar kita. Karena itulah yang kita hadapi saat sekarang ini, memilih pemimpin lewat jalur pemilihan umum. Maka kalau kita tidak ikut orang-orang lain yang mereka punya kesamaan pendapat, visi misi yang itu tidak untuk kemaslahatan bangsa dan agama kita, nanti kita akan menyesal untuk 5 tahun yang akan datang. Maka tidak boleh kita terserah siapa saja, yang penting bisa makan. Belum tentu. Nanti kalau diberi kebijakan-kebijakan yang menyulitkan kita, maka kita harus berikhtiar. Tidak tahu, tanya kepada orang yang kita anggap tahu. Ini siapa kira-kira yang patut atau yang layak kita pilih untuk di DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Tanya kepada orang yang kita anggap paham dan mengerti. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Udah bunyi juga alarmnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.